Ini terkait rencana keliling Indonesia ini, Pak. Sebenarnya rencana berkeliling Indonesia itu ada tujuannya untuk apa? Untuk projo atau untuk PSI seperti apa, Pak? Ya ini kan saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah, plus juga ketemu dengan relawan di daerah, ya karena ada undangan. Berarti artinya untuk persiapan 2029 untuk Mas Gibran juga nggak? Karena ada undangan dari daerah. Rencana pertama kemana, Pak? Kunjungannya, Pak? Pertama kunjungan ke daerah mana, Pak? Mungkin Lampung, NTT, Jawa Barat. Kalau untuk kondisi Bapak sendiri seperti apa, Pak? Kemarin kondisi Bapak seperti apa kemarin, Pak? Ya seperti ini. Sudah full 100%? Ya seperti ini kan. Udah memenuhi undangan-undangan di daerah, berarti kan udah siap. Insya Allah udah siap. Sudah siap, artinya Pak Jokowi udah merasa sehat fit sekali. Ya, tiap hari lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, setelah tak lagi menjadi presiden, Joko Widodo dikabarkan ingin kembali turun ke rakyat, keliling daerah, belusukan lagi, menyapa warga secara langsung. Tapi di tengah suhu politik menuju 2029, publik mulai bertanya, apakah ini sekedar kebiasaan lama seorang mantan presiden? Atau justru bagian dari konsolidasi kekuatan politik baru? Nama PSI mulai dikaitkan, nama Gibran mulai disebut. Karena dalam politik pengaruh tidak pernah benar-benar pensiun. Dan pertanyaannya sekarang, apakah belusukan Jokowi nanti hanya tentang rakyat atau juga tentang kekuasaan? Saudara-saudara, belusukan bukan hal baru bagi Jokowi. Jauh sebelum menjadi presiden, gaya turun langsung ke pasar, gang sempit, dan permukaan warga sudah menjadi ciri khasnya sejak memimpin Solo. Saat banyak pejabat berbicara dari balik podium, Jokowi justru membangun citra sebagai pemimpin yang hadir langsung di tengah masyarakat. Dari Solo ke Jakarta, lalu ke Istana Negara. Pola itu terus dipakai. Kamera mengikuti, media menyorot, dan publik melihat sosok pemimpin yang dianggap sederhana dan dekat dengan rakyat. Tapi saudara-saudara, dalam politik modern, kedekatan dengan rakyat bukan hanya soal empati. Itu juga soal pengaruh. Karena semakin sering seorang tokoh hadir di tengah masyarakat, semakin kuat hubungan emosional yang terbentuk. Dan hubungan emosional itulah yang sering berubah menjadi kekuatan politik. Maka ketika Jokowi berbicara soal kembali belusukan setelah lengser, sebagian orang melihat itu sebagai hal yang biasa. Namun sebagian lainnya melihat sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan.
saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Belakangan muncul pernyataan bahwa Jokowi ingin kembali keliling Indonesia setelah tidak lagi menjabat presiden. Pernyataan itu langsung menarik perhatian publik. Sebab bagi sebagian orang, mantan presiden biasanya mulai menjauh dari aktivitas politik praktis. Tapi Jokowi justru memberi sinyal masih ingin aktif turun ke daerah dan bertemu masyarakat. Di titik inilah berbagai spekulasi mulai muncul. Pengamat politik mulai membaca kemungkinan adanya upaya menjaga pengaruh politik pasca kekuasaan. Karena dalam demokrasi modern, pengaruh politik tidak selalu berakhir ketika jabatan selesai. Bahkan seringkali kekuatan terbesar justru muncul setelah tidak lagi berada di dalam pemerintahan. Apalagi Jokowi masih memiliki basis dukungan yang besar, relawan masih aktif, pendukung masih solid, dan nama Jokowi masih memiliki efek elektoral di banyak daerah. Maka ketika agenda belusukan kembali diwacanakan, pertanyaannya bukan lagi sekedar soal kegiatan sosial, tapi apakah ini awal dari konsolidasi menuju pertarungan politik 2029? Karena dalam politik langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi kekuasaan di masa depan. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Isinya kok tipu-tipu aja. Di tengah wacana belusukan Jokowi pasca jabatan, ada satu nama partai yang terus muncul dalam pembahasan, yaitu PSI, ya, Partai Solidaritas Indonesia, si Gajah Merah. Dianggap sebagai partai yang paling dekat dengan lingkaran Jokowi dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan politik mereka terhadap Jokowi terlihat sangat terbuka. Bahkan dalam banyak momentum, PSI tampil sebagai pembela paling aktif terhadap kebijakan dan citra Jokowi. Lalu muncul Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Dan sejak saat itu hubungan PSI dengan keluarga Jokowi semakin sulit dipisahkan dari pembahasan politik nasional. Di sisi lain, PSI juga punya tantangan besar. Mereka membutuhkan kekuatan elektoral yang lebih besar untuk benar-benar bersaing di level nasional. Karena dalam politik Indonesia, figur masih menjadi faktor yang sangat menentukan. Dan Jokowi adalah salah satu figur dengan pengaruh publik paling kuat dalam satu dekade terakhir ini. Maka ketika muncul rencana Jokowi kembali turun ke masyarakat, sebagian pengamat mulai melihat kemungkinan adanya efek politik tidak langsung untuk PSI. Bukan harus dalam bentuk kampanye resmi, saudara-saudara, tapi lewat kedekatan citra, loyalitas pendukung, dan pengaruh emosional di akar rumput. Pertanyaannya, apakah PSI sedang dipersiapkan menjadi kendaraan politik baru pasca era Jokowi? Atau semua ini hanya kebetulan yang dibaca terlalu jauh publik dan media? Karena dalam politik, persepsi kadang bisa sama kuatnya dengan kenyataan. Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Udah, itu aja. Selain PSI, ada satu nama lain yang dikaitkan dengan arah politik pasca Jokowi, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia, posisi Gibran jelas menjadi perhatian besar menjelang 2029. Banyak yang percaya karir politik Gibran baru saja dimulai. Dan dalam politik Indonesia, mempertahankan popularitas jauh lebih sulit daripada meraihnya. Karena itu, menjaga kedekatan dengan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Disinilah sebagian pengamat melihat kemungkinan efek politik dari belusukan Jokowi. Sebab ketika Jokowi tetap aktif turun ke daerah, pengaruh politik keluarga juga ikut tetap hidup di ruang publik, saudara-saudara. Nama Jokowi tetap dibicarakan,
basis pendukung tetap terjaga, dan efek emosional terhadap pemilih bisa terus berlangsung hingga bertahun-tahun. Apalagi hubungan Jokowi dan Gibran selalu tampil dalam satu garis citra politik yang sama. Sederhana, dekat dengan rakyat, dan kuat di media sosial. Maka muncul pertanyaan yang mulai ramai dibahas. Apakah belusukan pasca jabatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga jalan politik Gibran menuju 2029? Tentu, sampai hari ini belum ada pernyataan resmi soal itu. Tapi dalam politik, langkah-langkah besar sering dimulai dari gerakan yang terlihat sederhana, saudara-saudara. Dan sejarah politik Indonesia menunjukkan pengaruh keluarga dalam kekuasaan bukan hal yang baru. Dinasti politik itu kalau kita menunjuk keluarga kita untuk menjabat. Misalnya, saya menunjuk anak saya jadi menteri. Dan saya sudah sampaikan, saya tidak akan kampanye untuk anak saya. Presiden itu boleh kampanye. Presiden itu boleh memihak. Di titik ini, perdebatan mulai muncul semakin keras. Sebagian publik menilai apa yang terjadi hanyalah strategi politik yang normal. Mantan presiden tetap punya hak untuk aktif di ruang publik. Tetap bisa bertemu rakyat. Tetap boleh punya pengaruh politik. Dan dalam demokrasi, setiap tokoh memang bebas membangun jaringan dan kekuatan politiknya sendiri. Tapi di sisi lain, kritik soal politik dinasti juga terus bermunculan. Karena publik melihat semakin banyak anggota keluarga yang masuk ke lingkar kekuasaan nasional. Mulai dari anak, menantu, hingga jejaring politik yang terus berkembang. Disinilah muncul kekhawatiran. Apakah demokrasi sedang berjalan sehat? Atau kekuasaan hanya berpindah di lingkar keluarga yang sama? Pendukung Jokowi tentu punya jawaban berbeda. Mereka menganggap semua proses tetap melalui pemilu dan mekanisme demokrasi. Tidak ada penunjukan langsung, tidak ada warisan resmi kekuasaan. Tapi para pengkritik melihat pengaruh politik keluarga tetap bisa menciptakan ketimpangan besar dalam kompetisi. Karena ketika satu keluarga memiliki popularitas, jaringan, relawan, dan akses kekuasaan sekaligus, persaingan dianggap tidak lagi benar-benar seimbang, saudara-saudara. Dan pertanyaan itulah yang kini mulai muncul menuju 2029. Apakah Indonesia sedang menyaksikan regenerasi politik biasa atau lahirnya dinasti politik baru? Saya sementara ini ketua Indonesia saja. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya belusukan mungkin terlihat sederhana. Turun ke pasar, menyapa warga, mendengar keluhan masyarakat secara langsung. Tapi dalam dunia politik, tidak ada langkah yang benar-benar tanpa efek. Karena setiap pertemuan membangun kedekatan. Setiap kedekatan membangun loyalitas, dan setiap loyalitas bisa berubah menjadi kekuatan politik. Hari ini mungkin baru sebatas wacana keliling Indonesia, tapi menuju 2029, publik mulai membaca arah yang lebih besar. Nama PSI ikut dikaitkan, nama Gibran ikut dibicarakan, dan pertanyaan tentang pengaruh Jokowi setelah lengser semakin sulit dihindari. Apakah Jokowi benar-benar sedang menikmati masa pensiun politik? Atau justru sedang menyiapkan babak baru kekuatan politiknya di Indonesia? Tulis pendapat kalian di komentar. Apakah ini strategi politik yang wajar dalam demokrasi atau tanda bahwa politik dinasti semakin menguat? Saya ingin dengar pandangan kalian. Tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.